Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Teknik Matematika BP 23. Nama saya Alia Rozawi Ramadhani dengan NIM 03. Saya Yulia Citra dengan NIM 2314040011. Saya Andini Fadilah dengan NIM 2314040023. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Hai teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang salah satu matematikawan paling hebat sepanjang masa, Leonhard Euler. Apakah kalian pernah dengar namanya? Iya, aku pernah dengar, tapi aku cuma tahu kalau dia salah satu tokoh besar di matematika. Detailnya aku belum tahu banyak sih. Aku malah cuma tahu nama dia dari istilah-istilah seperti bilangan Euler atau diagram Euler. Memangnya siapa sih Euler dan kenapa dia dianggap begitu penting? Oke, aku mulai dari awal ya. Leonhard Euler lahir pada tahun 1707 di Basel, Swiss. Ayahnya, Paul Euler, adalah seorang pendeta Lutheran. Dari kecil, ayahnya berharap dia juga menjadi pendeta. Jadi Euler dikirim ke Universitas Basel untuk belajar teologi. Wah, jadi awalnya Euler nggak belajar matematika. Betul Dini, tapi saat di universitas dia bertemu dengan John Bernoulli, salah satu matematikawan paling terkenal di Eropa waktu itu. Bernoulli melihat bakat besar di Euler di matematika dan mendorongnya untuk meninggalkan teologi. Itu keputusan besar ya, jadi Euler benar-benar meninggalkan rencana jadi pendeta. Ya, dia fokus sepenuhnya ke matematika. Bayangkan, di usia 16 tahun dia sudah menyelesaikan gelar masternya. Lalu di usia 19 tahun dia memenangkan penghargaan dari Académie des Sciences de Prancis untuk karyanya tentang desain kapal. Terus, gimana dia memulai karir di matematika? Pada masa itu, di Swiss, kesempatan untuk menjadi profesor matematika sangat terbatas. Jadi, Euler mengikuti jejak teman-temannya Nikolaus dan Daniel Bernoulli yang bergabung dengan Akademi Sains St. Petersburg di Rusia. Pada usia 20 tahun, Euler pindah ke Rusia dan memulai karirnya di sana. Kenapa dia memilih Rusia? Karena di sana ada Akademi Sains St. Petersburg yang baru didirikan oleh Tsar Peter Agung. Akademi itu membutuhkan banyak ilmuwan berbakat dan Euler mendapatkan rekomendasi dari keluarga Bernoulli. Wah, dia pasti sangat berbakat ya, sampai-sampai dia bisa dapat kesempatan seperti itu di usia muda. Betul, tapi perjalanan di Rusia tidak selalu mudah. Saat itu terjadi pergantian kekuasaan dan Euler hampir meninggalkan dunia akademis untuk menjadi perwira angkatan laut. Untungnya, keadaan membaik dan dia diangkat menjadi profesor fisika di akademi pada tahun 1730. Nah, penemuan apa saja yang dia hasilkan saat bekerja di St. Petersburg? Banyak banget, salah satunya adalah kontribusinya dalam teori bilangan. Euler memperluas karya Fermat seperti teorema kecil Fermat dan menggeneralisasinya menjadi teorema Euler. Teorema Euler itu apa, Alia? Teorema Euler berbunyi untuk bilangan A yang koprim dengan N, maka A koprim N sama dengan 1 modulo N. Di sini koprim N adalah fungsi Tothian Euler, yaitu jumlah bilangan bulat kurang dari N yang koprim dengan N. Oh, jadi Euler yang menemukan fungsi Tothian itu? Ya, itu salah satu kontribusinya. Dia juga membuktikan teorema 2 kuadrat Fermat yang menyatakan bahwa bilangan prima dalam bentuk 4 kali tambah 1 dapat ditulis sebagai jumlah 2 kuadrat. Berarti dia memperluas banyak teori Fermat ya? Benar, dia juga memberikan kontribusi besar pada teorema 4 persegi Lagrange dan bilangan sempurna, yaitu bilangan yang jumlah semua pembaginya sama dengan bilangan itu sendiri. Kalau begitu, dia hanya bekerja di St. Petersburg? Sayangnya tidak, setelah 14 tahun di Rusia, Euler pindah ke Berlin pada tahun 1741 atas undangan Raja Frederick yang Agung. Di sana dia memimpin divisi matematika di Akademi Berlin. Wah, sepertinya hidupnya lebih baik di Berlin. Tidak juga, Frederick lebih menyukai ilmuwan seperti Voltaire yang berbicara tentang filsafat. Euler meski sangat jenius dianggap terlalu sederhana oleh Frederick. Bahkan, Frederick menjulukinya Cyclops Mathematics karena mata Euler yang buta sebelah akibat penyakit. Itu pasti menyakitkan ya? Ya, meski begitu, selama di Berlin, Euler tetap produktif. Salah satu karyanya yang terkenal adalah buku Instruksi Lengkap dalam Aljabar tahun 1770 yang menjadi buku aljabar dasar selama berabad-abad. Lalu, kenapa dia kembali ke Rusia? Karena dia muak dengan perlakuan Frederick pada tahun 1766, Catherine yang Agung mengundangnya kembali ke Saint Petersburg. Sayangnya tak lama setelah kembali, penglihatan mata yang tersisa juga hilang karena katarak. Jadi dia buta total? Ya, tapi itu tidak menghentikannya. Dengan memori luar biasa dan kemampuan menghitung di kepala, dia tetap menghasilkan karya besar. Dia mendiktekan hasil karyanya kepada pelayan yang bahkan tidak paham matematika.
Luar biasa. Karya terakhirnya apa, Alia? Karya terakhirnya adalah makalah tentang orbit planet. Pada tahun 1783 saat sedang minum teh sambil bermain dengan cucunya, Euler meninggal mendadak karena stroke. Wah, meskipun hidupnya penuh tantangan, kontribusinya luar biasa ya. Benar Citra, Euler meninggalkan lebih dari 800 buku dan makalah. Dia juga dikenal dengan bilangan Euler dalam logaritma natural, konstanta Euler, dan diagram Euler yang sering digunakan di logika. Aku jadi sadar betapa pentingnya peran dia dalam matematika. Setuju, Euler benar-benar membuktikan bahwa semangat dan dedikasi bisa mengatasi segala rintangan. Semoga kisah dan kontribusi Euler ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Bye-bye.